Di penjara 10 tahun, perayaan meriah orang Sunda, Resbob jadi kado akhir tahun. Silahkan ditawar keluarga Jawa Barat. Silahkan minta maaf. Untuk warga Jawa Barat, khususnya suku Sunda, semua paguyuban, Bigi, pokoknya semua masyarakat Sunda saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tolong maafin saya menyesal atas perbuatan saya menyesal mobil. Ketangkep kan lu kan? Apa gue bilang kagak bisa lari, lu kagak bisa lari. Bob, muka masih mulus, Bob. Tuh, muka masih mulus kah, Bob? Ayam sayur, jangan kayak ayam sayur, Bob. Bob, tambahin lagi tuh. Selamat datang di Bandung. Ada-ada aja lagian lu. Kalau begini minta maaf ketangkep gimana? Kan kasihan kan keluarga lu. Lu juga jadi kasihan. Pas ngomong kagak mikir sih. Ini jadi pelajaran buat kalian, jangan suka menghina-hina suku, jangan rasisme, fatal kan? Nah untuk yang lain-lain, gue berharap juga bisa diciduk agar menjadi pembelajaran buat yang lain-lain. Untuk apa di Indonesia ini membuat Bhinneka Tunggal Ika jika kalian masih sukuisme? Sukuisme itu boleh-boleh saja kalau kalian berbicara tentang adat. Tapi kalau kalian berbicara tentang sosial dan membandingkan antara suku satu dan suku dua, itu nggak ada habisnya dan yang akan muncul adalah perpecahan. Maka bagus orang ini ditangkap, kalau perlu tuntutannya itu 20 tahun agar dia tobat 7 turunan ya. Pelarian singkat YouTuber Adimas Firdaus alias Resbob akhirnya berakhir di tangan aparat. Pria berusia 25 tahun yang sebelumnya dengan bebas melontarkan hinaan terhadap suku Sunda, kini harus menghadapi konsekuensi yang sangat serius, yakni ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun. Kasus ini berawal dari unggahan konten bernada rasis yang dilaporkan oleh Viking Persib Club ke Polda Jawa Barat. Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan langsung memerintahkan pengejaran sejak Jumat 12 Desember 2025. Bak buronan, Resbob berpindah-pindah kota, mulai dari Jakarta Timur, alamat orang tuanya, Surabaya, tempat ia berkuliah, Solo, hingga akhirnya terjepit di Semarang. Upayanya mengecoh polisi dengan menitipkan ponsel kepada pacarnya di Surabaya pun gagal total. Pada Senin 15 Desember, ia akhirnya diamankan di Bandara Ahmad Yani, Semarang saat hendak melarikan diri ke Jakarta. Setelah melalui pemeriksaan intensif, Resbob resmi ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menjeratnya dengan pasal 28 ayat 2, Jo pasal 45 ayat 2, dan atau pasal 34 Jo pasal 50 UU ITE. Pasal berlapis yang dapat digabungkan sehingga ancaman hukumannya membesar. Ancaman hukumannya 6 tahun dan bisa kami juntokan ancaman hukumannya menjadi 10 tahun, tegas Kapolda Rudi Setiawan. Yang lebih mengejutkan adalah motif di balik aksinya. Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa hinaan rasis itu sengaja dilontarkan untuk mendulang keuntungan ekonomi. Sebagai live streamer, Resbob sadar bahwa konten kontroversial akan menarik perhatian dan meningkatkan jumlah penonton, yang pada akhirnya menghasilkan lebih banyak saweran. Dari ujaran yang cukup heboh, saya meyakini bahwa Resbob ini sudah mengetahui ini bakal viral. Dengan viral tersebut, maka penontonnya akan banyak, yang membelikan saweran banyak dan tentunya dapat keuntungan. Papar Rudi. Kini, Resbob harus menanggung akibat dari strategi kontennya yang melampaui batas. Di balik jeruji, ia tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga menjadi contoh nyata bahwa ujaran kebencian, apapun motivasinya, tidak akan ditoleransi oleh hukum, terutama ketika menyangkut martabat suku dan identitas budaya yang menjadi fondasi keberagaman bangsa. Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Pradi Supriyatna menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah cepat dan tegas yang diambil oleh Polda Jawa Barat dalam menangani kasus ini. Menurutnya, penindakan yang responsif ini menunjukkan komitmen nyata aparat kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan martabat masyarakat. Kami di Komisi 1 DPRD Jawa Barat mengapresiasi langkah cepat Polda Jabar. Ini membuktikan bahwa kepolisian bekerja profesional dan responsif terhadap laporan masyarakat.
ujar Pradi pada Kamis 18 Desember 2025 malam. Pradi juga menegaskan betapa berbahayanya muatan ujaran kebencian bernuansa SARA, seperti yang dilontarkan Resbob. Ia mengingatkan bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman, sehingga segala bentuk penghinaan terhadap suku atau kelompok tertentu tidak hanya melukai perasaan, tetapi juga berpotensi memicu perpecahan. Ucapan yang menyinggung SARA sangat berbahaya. Hinaan terhadap suku atau kelompok tertentu merupakan bentuk provokasi yang dapat memecah belah bangsa. Ini tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tegasnya. Lebih lanjut, Pradi menyatakan bahwa penegakan hukum yang tegas dalam kasus semacam ini bukan hanya tentang memberikan efek jera, tetapi juga menjadi upaya preventif agar insiden serupa tidak terulang di masa depan. Ia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga harmoni sosial dan menghormati perbedaan yang ada. Di akhir pernyataannya, Pradi menyampaikan keyakinannya bahwa Polda Jabar akan terus meningkatkan kinerja dengan pendekatan yang profesional, modern, dan berkeadilan. Kami yakin Polda Jabar akan semakin presisi dalam penegakan hukum, sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan ketertiban di Jawa Barat. Pungkasnya menggarisbawahi harapannya agar aparat tetap menjadi pilar utama dalam menciptakan rasa aman dan persatuan di tengah masyarakat.